Namanya Ariel. Lelaki berusia 34 tahun yang menjalani hidup sederhana, tanpa gelar mentereng, tanpa harta berlimpah. Pekerjaannya sebagai staf di sebuah perusahaan swasta membuatnya terbiasa dengan rutinitas yang hampir sama setiap hari. Berangkat pagi, pulang sore, kadang nongkrong sebentar bersama teman-teman kantor untuk sekadar minum kopi dan bercanda ringan. Di mata orang lain, Ariel adalah pribadi yang ramah. Senyumnya hangat, tutur katanya sopan, dan ia cukup mudah bergaul. Teman-temannya di kantor mengenalnya sebagai orang yang pandai mencairkan suasana. Kadang ia jadi bahan tertawaan, kadang ia yang membuat orang lain terbahak. Ia aktif di grup WhatsApp, sering melemparkan humor, kadang juga membagikan artikel atau video ceramah agama. Orang-orang menganggapnya sebagai teman yang menyenangkan. Yang menarik, Ariel sama sekali tidak pernah tersangkut masalah besar. Ia bukan pemabuk, bukan penjudi, apalagi pezina. Hidupnya lurus-lurus saja. Ia bekerja, pulang, dan menjaga pergaulannya sebatas teman kantor dan lingkungan rumah. Kalau ada yang ditanya tentang Ariel, jawabannya hampir sama. Orangnya baik, ramah, nggak neko-neko. Namun, di balik kesan itu, ada sisi lain dari dirinya yang jarang disadari orang. Ariel hidup dengan perasaan aman. Ia merasa dirinya cukup baik karena tidak melakukan dosa-dosa besar. Ia percaya bahwa menjadi orang yang tidak menyakiti orang lain sudah cukup untuk disebut orang baik. Ia bahkan merasa tenang, seakan-akan pintu surga terbuka hanya dengan tidak berbuat jahat. Padahal, Islam tidak hanya mengajarkan untuk meninggalkan keburukan besar. Ada kewajiban yang harus ditegakkan. Ada perintah yang tidak boleh disepelekan. Namun Ariel sering melupakannya. Ia menganggap enteng hal-hal kecil, seakan-akan Tuhan akan memaklumi semua karena hatinya tetap merasa baik. Inilah awal dari kisahnya. Kisah seorang lelaki biasa yang terlihat saleh di mata manusia, namun menyimpan kebiasaan-kebiasaan kecil yang akhirnya berbuah besar di hadapan Allah. Kisah ini adalah cermin, mungkin bagi kita semua. Karena siapa tahu, kita sedang berjalan di jejak yang sama dengan Ariel. Ariel punya kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering ia anggap sepele. Kebiasaan yang mungkin juga dilakukan banyak orang, tapi ternyata menjadi jurang yang dalam jika tidak diperhatikan. Setiap pagi, Ariel sering terburu-buru. Ia masuk kamar mandi, buang air, lalu membersihkan diri asal-asalan. Kadang hanya membasuh sebentar, kadang bahkan tidak sama sekali. Ia berpikir, yang penting kelihatan bersih. Toh nggak kena najis kok. Padahal Rasulullah pernah mengingatkan bahwa kebanyakan azab kubur justru datang dari perkara ini, tidak bersih saat buang air. Namun Ariel tidak pernah benar-benar memikirkannya. Kebiasaan lainnya ada pada sholat. Ia tidak pernah benar-benar menjaga kewajiban 5 waktu. Kalau sedang longgar, ia sholat. Kalau sedang sibuk atau malas, ia tinggalkan begitu saja. Ia bahkan sering berkata, Tuhan kan tahu isi hati saya. Yang penting niat baik ada. Nanti juga bisa diganti. Kalimat yang terdengar ringan, tapi sesungguhnya adalah bentuk kelalaian besar. Baginya, sholat bukanlah prioritas, tapi sekadar kewajiban yang bisa ditawar. Dan yang paling sering ia lakukan adalah berbicara. Ariel suka ngobrol ringan dengan teman-teman kantor. Kadang soal pekerjaan, kadang soal politik, kadang juga soal orang lain. Jika ada rekan kerja yang dianggap aneh, ia bisa ikut menertawakan. Jika ada kabar tentang seseorang, ia bisa menjadi bagian dari cerita itu. Kalau cuma ngomong tanpa niat jahat, nggak dosa dong. Begitu pikirnya. Padahal lisan adalah salah satu sebab manusia terjerumus ke dalam neraka. Obrolan yang ia anggap candaan ternyata sudah masuk dalam gibah, membicarakan aib orang lain. Ariel tidak merasa buruk. Ia merasa semua orang juga begitu. Toh ia tidak menyakiti langsung. Toh ia tidak pernah mencuri. Toh ia tidak pernah berzina. Tapi ia lupa, dosa kecil yang terus diulang bisa lebih berbahaya daripada dosa besar yang langsung ditaubati.
Ia lupa bahwa Allah melihat amal, bukan sekadar niat baik. Beginilah Ariel menjalani hari-harinya. Hidup dalam keyakinan samar bahwa dirinya cukup baik, padahal ada kewajiban yang ia tinggalkan dan larangan yang ia anggap ringan. Ia tidak pernah menyadari bahwa setiap kebiasaan kecil yang ia lakukan sedang menumpuk menjadi beban yang berat. Beban yang kelak ia bawa sendirian ke dalam kubur. Hari itu sebenarnya tampak biasa. Tak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa hidup Ariel akan berakhir. Ia bangun agak siang karena semalam begadang menonton serial favoritnya. Alarm ponsel sempat berbunyi, tapi hanya ia matikan dengan sekali sentuhan. Subuh pun terlewat tanpa rasa sesal. Dengan terburu-buru, Ariel mandi singkat, mengenakan pakaian kerja, lalu menenggak kopi instan seadanya. Tidak ada sarapan berat. Hanya sepotong roti yang ia gigit sambil berjalan keluar rumah. Wajahnya terlihat agak letih. Tapi ia pikir itu hanya efek kurang tidur. Di kantor, suasana berjalan normal. Rekan-rekannya sibuk dengan komputer. Sebagian mengobrol di pantry. Ariel seperti biasa ikut bercanda. Ia bahkan sempat berkomentar sinis tentang pegawai baru yang rajin ibadah. Anak baru lebay. Sholat duha aja pamer. Sok suci, katanya sambil tersenyum kecut. Teman-temannya menanggapi dengan tawa kecil, meski ada yang merasa tidak nyaman. Siang menjelang, tiba-tiba dada Ariel terasa nyeri. Ia mengira hanya masuk angin atau mak. Ia berusaha menahannya dengan menepuk-nepuk dadanya, lalu duduk di kursi kantor sambil menarik napas dalam. Namun rasa sakit itu semakin menjadi. Saat ia berjalan menuju pantry untuk mengambil air, tubuhnya goyah. Tiba-tiba ia jatuh. Tangannya menekan dada, napasnya tersengal. Panik pun pecah. Teman-temannya segera berlari menghampiri. Ada yang menepuk pipinya. Ada yang berteriak memanggil ambulans. Ariel, tahan, sabar. Sebentar lagi sampai rumah sakit. Namun detik-detik itu terasa begitu singkat. Matanya setengah terbuka, bibirnya bergetar. Tapi tak ada lafaz syahadat yang keluar. Lidahnya keluh. Napasnya terhenti sebelum sempat berkata apa-apa. Sesampainya di rumah sakit, dokter hanya bisa menggeleng. Serangan jantung. Sudah terlambat. Ucapnya pelan. Teman-temannya saling berpandangan. Ada yang menunduk. Ada yang menitikan air mata. Kabar itu pun segera tersebar ke grup kantor, grup keluarga, bahkan tetangga sekitar rumah. Ketika jenazah dibawa pulang, suasana terasa hampa. Tidak banyak orang yang datang. Hanya beberapa kerabat, tetangga, dan teman dekat. Kematian Ariel terasa datar. Tidak meninggalkan kesedihan mendalam bagi banyak orang. Ia belum menikah. Tidak meninggalkan anak atau istri yang menangis kehilangan. Namun ada kejadian aneh saat proses memandikan jenazah. Seorang tetangga yang membantu tiba-tiba terdiam. Dari mata Ariel yang sudah kaku, menetes setitik air mata. Orang-orang yang hadir gemetar, sebagian berbisik, mungkin pertanda husnul khotimah. Tapi sang ustaz yang hadir hanya terdiam lama. Ia tahu, tidak semua tangis berasal dari rahmat. Bisa jadi itu tangis penyesalan yang sudah terlambat. Jenazah pun dikafani, disolatkan, lalu dibawa ke pemakaman. Di sana, tanah terasa keras. Cangkul para penggali berat menghantam seakan bumi enggan menerimanya. Saat jasad diturunkan, beberapa orang merasa aneh. Tubuh Ariel terasa berat bukan karena bobot, melainkan seakan ada beban tak kasat mata yang menahannya. Prosesi berakhir dengan cepat. Tak banyak doa yang dipanjatkan. Tak banyak air mata yang mengalir. Makam ditinggalkan sunyi. Namun sesungguhnya, perjalanan Ariel baru saja dimulai. Di dalam tanah yang gelap dan sempit, ia bersiap memasuki alam yang jauh lebih nyata daripada dunia, alam barzah. Ketika semua pelayat pergi, makam Ariel pun ditinggalkan sunyi. Tidak ada suara tangisan, tidak ada doa yang terus mengalir. Hanya tanah merah yang baru ditimbun. Nisan sederhana berdiri tanpa ukiran mewah. Namun di balik ketenangan itu,
Ariel terbangun dalam dunia yang berbeda, dunia yang tidak bisa dilihat manusia, namun nyata bagi setiap ruh. Gelap pekat menyelimuti. Tanah di sekelilingnya terasa menyempit, menekan tubuh dari segala arah. Nafasnya terasa berat. Tiba-tiba tanah itu bergetar. Udara berubah menjadi dingin menusuk. Lalu dua sosok muncul. Wajah mereka tak bisa dideskripsikan dengan kata-kata biasa. Mata menyala bagai bara, suara bergema seperti guntur. Tangan mereka menggenggam palu besar yang bercahaya merah. Mereka adalah malaikat Munkar dan Nakir. Suara mereka menggelegar. "Siapa Tuhanmu?" Ariel gemetar. Ia tahu jawabannya, tapi lidahnya terkunci. Tidak ada lafaz Allah yang keluar. Mulutnya hanya terbuka tanpa suara. Napasnya memburu. Pertanyaan kedua, "Apa agamamu?" Ia ingin menjawab, "Islam." Tapi hatinya penuh keraguan yang dulu ia tanam sendiri. Ia sering meremehkan kewajiban, menyepelekan larangan. Kini saat jawabannya dibutuhkan, lisannya membisu. Pertanyaan ketiga, "Siapa nabimu?" Ariel hanya menatap. Wajahnya pucat, tubuhnya kaku. Tidak ada kata yang keluar. Seolah semua hafalan, semua pengetahuan yang ia dapat sejak kecil hilang begitu saja. Salah satu malaikat berkata dengan suara yang membuat kubur bergetar, "Engkau tahu, tapi engkau tidak mengamalkan." Dan inilah saatnya azab dimulai. Sekejap kemudian, tanah di bawahnya terbelah. Ariel ditarik oleh makhluk hitam yang menyeret tubuhnya ke lembah penuh api, duri, dan jeritan. Batu-batu tajam melukai kulitnya. Palu-palu besi menghantam tubuhnya. Setiap kali ia berteriak, mulutnya dibungkam. Setiap kali ia berusaha melarikan diri, rantai-rantai neraka menariknya kembali. Dalam siksaan itu, terdengar suara, "Azab ini bukan karena zina, bukan karena membunuh, tapi karena engkau meremehkan hal yang kami anggap besar." Di dinding kuburnya, 3 dosa terukir jelas. Tidak menjaga kebersihan dari najis. Suka bergibah dan menyebarkan omongan ringan. Meninggalkan sholat dengan sengaja. Ariel menjerit, menyesal, menangis. Tapi semua sudah terlambat. Inilah permulaan dari perjalanan panjangnya di alam barzah. Siksaan yang tak berhenti hingga hari kiamat. Setelah azab kubur dimulai, Ariel merasakan waktu seolah berjalan sangat lambat. 1 detik terasa seperti 1000 tahun. Rasa sakit tidak pernah berhenti. Seakan tubuhnya selalu dipecah-pecah lalu disatukan kembali hanya untuk disiksa ulang. Setiap jeritan yang keluar dari mulutnya hanya bergema dalam kubur. Tidak ada seorang pun di dunia yang bisa mendengarnya. Di sela-sela siksaan itu, ia melihat sekelebat bayangan. Wajah-wajah yang pernah ia sakiti di dunia muncul satu persatu. Tetangga yang pernah ia hina, teman yang ia gosipkan, bahkan ibunya yang pernah ia bentak ketika menasihatinya untuk rajin sholat. Semua itu datang kembali, bukan sebagai manusia, melainkan sebagai beban yang menekan batinnya. "Seandainya dulu aku mendengarkan. Seandainya aku sempat bertobat." Gumamnya lirih. Tapi setiap kali ia menyesal, cambuk api menghantam tubuhnya. Malaikat penjaga hanya berkata dingin, "Sekarang bukan lagi tempatnya berandai-andai. Kesempatanmu sudah berakhir di dunia." Ariel teringat masa hidupnya. Betapa sering ia menunda sholat dengan alasan sibuk, padahal ia bisa meluangkan waktu untuk menonton film atau nongkrong bersama teman. Betapa ia merasa enteng saat menjelekkan orang lain demi bahan obrolan, padahal hanya membuat hatinya semakin kotor. Semua dosa kecil yang dulu ia anggap sepele, kini berubah menjadi rantai besar yang membeli tubuhnya di alam kubur. Suatu saat, pintu kuburnya terbuka sedikit. Dari celah itu, ia melihat 2 jalan. Di sisi kiri, neraka dengan api menjulang, jeritan yang membuat darah membeku, dan makhluk-makhluk hitam menyeret manusia dengan rantai. Di sisi kanan, cahaya surga terlihat samar, indah, penuh ketenangan.
Tapi setiap kali ia mencoba melangkah ke arah cahaya, rantai dosa menariknya kembali ke lembah azab. Itulah puncak penyesalannya. Ia bisa melihat kebaikan, tapi tak bisa meraihnya. Semua amal yang ia sia-siakan kini hanya menambah derita. Tangisan dan teriakannya tidak pernah terdengar oleh keluarganya yang masih hidup. Doa orang lain pun jarang sampai, karena tidak banyak yang peduli. Ia sadar, di dunia dulu ia hidup tanpa meninggalkan jejak kebaikan. Tidak ada amal jariah, tidak ada sedekah yang bermanfaat, tidak ada ilmu yang ia sebarkan. Maka kuburnya semakin sepi dari doa, semakin gelap tanpa cahaya. Dan ia tahu, siksaan ini akan berlangsung hingga kiamat tiba. Kisah Ariel seharusnya menjadi cermin bagi siapa saja yang masih diberi kesempatan hidup. Dunia memang penuh dengan kesibukan, godaan, dan kelalaian. Tapi di balik semua itu ada pengingat bahwa kematian bisa datang kapan saja, tanpa tanda, tanpa persiapan. Ariel tidak mati karena kecelakaan besar, tidak pula karena penyakit parah. Ia meninggal hanya karena serangan jantung mendadak, hal yang bisa terjadi pada siapa saja. Namun yang membuatnya celaka bukanlah cara matinya, melainkan bagaimana ia menjalani hidupnya. Kita sering menyepelekan dosa kecil. Tidak membersihkan diri dari najis setelah buang air, dianggap sepele. Menggunjing teman di belakang, dianggap hanya bercanda. Menunda sholat, dianggap hanya masalah waktu. Padahal justru dosa-dosa kecil yang menumpuk tanpa taubat bisa menenggelamkan kita di alam kubur. Kematian Ariel yang sunyi juga memberi pelajaran. Tidak banyak orang yang menangisi, karena semasa hidup ia tidak banyak meninggalkan kebaikan. Maka jangan sampai kita hidup hanya untuk diri sendiri, tanpa pernah memberi manfaat untuk orang lain. Sedekah, doa, amal jariah, semua itu bisa menjadi cahaya yang menerangi kubur saat jasad sudah tidak berdaya. Yang lebih penting, jangan menunggu tua untuk bertaubat. Ariel mungkin berpikir masih ada waktu, masih bisa berubah nanti. Tapi ternyata maut datang lebih cepat dari rencananya. Siapa yang bisa menjamin kita masih hidup esok hari? Setiap detik yang kita miliki adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Jangan sampai kita menyesal seperti Ariel, menjerit di alam kubur tanpa bisa kembali. Gunakan waktu sekarang untuk memperbanyak amal, menjauhi dosa, dan menata hati. Karena sesungguhnya, kematian adalah pintu menuju kehidupan yang lebih panjang, dan apa yang kita tanam di dunia, itulah yang akan kita tuai di akhirat. Sahabat, dari kisah ini kita belajar bahwa hidup di dunia hanya sebentar. Jangan sampai kita terlena hingga menyesal di alam yang lebih panjang. Setiap napas adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbanyak amal, dan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sahabat merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan. Bagikan video ini ke keluarga, teman, atau grup yang sahabat punya, supaya semakin banyak orang yang mendapat pelajaran berharga. Dan pastikan juga sahabat subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kita semua dijaga dalam kebaikan, dimudahkan dalam taubat, dan diberi husnul khotimah ketika ajal menjemput. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.